Bisa akan berfokus pada seorang pria bernama Marcel. Saat ini, ia sedang membuat tato yang menutupi hampir seluruh tubuh bagian atasnya. Entah apa motivasinya melakukan hal itu, si tukang tato pun dibuat keheranan dengan gambar tatonya yang sangat tidak lazim. Tidak ada inisial teman, pacar, bahkan keluarga. Apalagi Marcel hanya membutuhkan waktu 2 bulan untuk memenuhi tubuhnya dengan tato. Most guys, for the first one, they start with something small. Mom, girlfriend's initials, something like that. Not you. Setibanya di apartemen, terlihat banyak sekali potongan koran tentang orang-orang penting dan beberapa narapidana yang nampaknya sudah lama terpajang di sana. Dan malam itu, ia mulai melucutinya satu persatu, dimasukkan ke dalam tempat sampah. Kemudian mengambil sebuah harddisk dari komputer yang langsung ia buang entah kemana. Esoknya Michael tahu-tahu sudah berada di sebuah bank untuk melakukan perampokan. 2 pucuk pistol Michael gunakan untuk menakuti teller dan pengunjung lain agar terintimidasi. Berharap perampokannya berjalan lancar, namun sayangnya realita tidak seindah ekspektasi. Karena belum sempat menjara, polisi keburu datang dan langsung menangkapnya saat itu juga. Put down your weapon! Put down your weapons now! Di persidangan itulah, Michael seolah tampak tidak peduli dengan hukuman yang akan dia dapatkan, tidak menyangka sedikit pun atau setidaknya membela diri. Michael sangat pasrah seolah memang ini yang dia inginkan. Bahkan ketika mantan pacar kakaknya bernama Veronica yang saat itu menjadi pengacara merasa heran karena Michael sama sekali tidak mau menerima bantuan meski itu bisa meringankan masa hukumannya. Hakim sendiri mencoba untuk meyakinkan Michael agar berpikir jernih terlebih dahulu, sedikit membela diri karena menurutnya tidak lazim seorang tersangka tidak mau membela diri ketika akan dihukum meski itu benar-benar kesalahannya. Namun yang membuat hakim geleng-geleng kepala adalah Michael meminta hakim agar mengirimkannya ke sebuah penjara kelas 1, penjara paling ketat dengan pengamanan maksimum yang ditunjukkan untuk para napi kelas atas atau para terpidana mati. The closest level 1 facility would be Fox River State Penitentiary. As for the term of your sentence, I'm setting it at 5 years. You'll be eligible for parole in half that time. Sentence to be carried out immediately. Dan inilah lapas yang dimaksud, lapas Fox River dengan pengamanan super ketat. Di sana Michael disambut hangat oleh seorang sipir bernama Belly, asisten dari kepala sipir yang akan menggantikan perannya ketika si kepala sedang tidak ada. There isn't any flying under my radar. Good to know. Di sana Michael dipasangkan dengan seorang napi bernama Sukri, seorang napi senior yang akan bebas 16 bulan lagi. Dan tepat di hari pertamanya menginap, terjadi sebuah pembunuhan napi lain sehingga Sukri langsung memberinya ucapan selamat datang dan berharap agar Michael tetap berada di tempat ini. Welcome to Prisonland, Fish. Esok harinya Sukri memperkenalkan lingkungan penjara kepada Michael. Ia menjelaskan jika di sana terdapat beberapa geng yang menguasai bidang tertentu untuk mereka nikmati sendiri. Namun meski begitu, ada satu geng paling kejam tak kenal ampun, kelompok pria berencana atau biasa disebut dengan sipir. Ketika Sukri sedang berbicara dengan orang lain, pandangan Michael langsung tertuju pada jumlah hidran yang ada di sana. Ditambah ia dengan sengaja melemparkan majalah ke dalam selokan, dilakukan secara diam-diam di saat semua orang tidak memperhatikan. Michael bertanya pada Sukri tentang apakah dia mengenal seorang narapidana bernama Burau atau tidak. Di mana Sukri menjawab jika orang itu adalah narapidana paling berbahaya dan jika ingin mendekatinya, Michael harus bergabung dengan industri pekerja. Memang jika bersikap baik, Michael bisa masuk dengan mudah, tapi yang menjadi sulit adalah pengelola industri yang dipimpin oleh seorang mafia bernama Abruzi. Yang di sana Sukri bertanya balik terkait alasan kenapa Michael sangat ingin bertemu dengan Burau yang ternyata Because he's my brother.
Sejenak kita akan dibawa mundur ke waktu tepat saat Michael masih berada di luar penjara. Saat itu ia mendatangi Burau untuk menanyakan terkait apakah dia melakukan pembunuhan atau tidak. Karena menurut bukti yang polisi dapatkan, Burau terbukti bersalah sehingga Michael meminta sang kakak untuk bersumpah jika memang dia benar-benar tidak melakukannya. All I keep thinking and looking back on it is I was set up. And whoever it was that set me up wants me in the ground as quickly as possible. Kembali ke masa kini, terlihat Sukri sedang sibuk menulis surat untuk melamar sang pacar. Entah sudah berapa kesalahan yang ia buat. Michael yang kasihan karena Sukri tidak selesai-selesai dengan suratnya pun memberikannya saran beberapa kata yang pastinya akan diterima oleh sang pujaan hati. Try passion. Ooh, passion. That's dope. Dan inilah sosok John Abruzzi, sekilas tampak mirip dengan seorang editor kawakan IQ 7 yang memang tidak bisa dibedakan layaknya pinang di belah dua. Michael mendatangi Abruzzi untuk meminta bantuan agar mempekerjakannya di industri pekerja, di mana Michael memberikan sebuah origami kepada Abruzzi dan langsung pergi dari sana sebelum dipukuli. Come find me when you're ready to talk. Michael pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan suntikan atas penyakit diabetes yang dideritanya. Di sana ia dilayani oleh seorang dokter cantik bernama Sarah, dan ketika Sarah meninggalkannya, Michael mengambil origami bebek dari saku dan langsung membuangnya ke selokan di bawah lantai rumah sakit. Setelah dari rumah sakit, Michael pergi ke gereja bukan untuk berdoa, melainkan untuk menemui sang kakak yang masa hidupnya sudah tidak akan lama lagi, di mana Burau yang melihat hal itu sontak terkejut karena sang adik yang notabene adalah orang baik-baik malah berada di satu atap yang sama dengannya. Namun yang paling mengejutkannya lagi adalah Burau dijanjikan sesuatu oleh Michael, yaitu kebebasan. I'm getting you out of here. It's impossible. Not if you design the place it isn't. Ketika sedang bersantai di sana bersama Sukri, Michael dipanggil oleh kepala sipir bernama Henry. Bukan apa-apa, Henry hanya merasa aneh dengan Michael yang notabene tidak pernah melakukan kejahatan, bahkan menjadi lulusan terbaik dari beberapa universitas ternama. Namun yang lebih mencengangkannya lagi adalah Michael rupanya adalah seorang insinyur yang berbakat, dan alasan memanggilnya untuk meminta Michael membantu dalam merancang bangunan untuk memperingati hari pernikahan Henry yang ke-40. Namun meski Henry sudah setengah memohon, Michael dengan tegas menolak meski Henry sudah memberikan benefit yang seharusnya mustahil bagi napi untuk menolak kesepakatan tersebut. I can't do it. It's better for me to owe you one in here than it is for you to owe me one. I can promise you that. Baru juga dipanggil Henry, kini Michael kembali kedatangan tamu yaitu Veronica. Masih sama dengan Henry, Veronica merasa aneh dengan apa yang Michael lakukan di tempat ini. Namun karena tahu jika Burau juga dipenjara di tempat ini, Veronica berkesimpulan jika alasan Michael berada di sana tidak lain dan tidak bukan demi menyelamatkan Burau. To what? Save him? I deserve to know I loved him as much as you did. Past tense for you, maybe. Not me. Sebelum berpisah, akhirnya Michael buka suara terkait apa yang dia lakukan di tempat ini. Ia juga menegaskan jika Burau sebenarnya dijebak dengan bukti yang sudah dimanipulasi, dan yang terakhir meminta Veronica agar mencari tahu siapa orang yang menginginkan Burau mati. Take care of yourself. Someone wants him dead, Veronica. Something more is going on here. Abruzzi sendiri mendapat panggilan dari rekannya terkait seseorang misterius yang mengirimkan sebuah foto orang yang telah memasukkan Abruzzi ke penjara, serta amplop berisikan sebuah origami burung yang membuat Abruzzi merasa yakin jika Michael si misterius yang dimaksud. Like origami? Yeah, like that. Like origami. Abruzzi langsung mencari di mana saat ini Michael berada, yang saat itu ia sedang berbincang dengan seorang napi legenda bernama D.B. Cooper, pencuri handal dengan harta kekayaan 1,5 juta dolar yang dia sembunyikan entah di mana. Namun ketika melihat Abruzzi datang, Cooper memilih untuk pergi karena dia tidak ingin terlibat dengan permasalahan antara Michael dengan si Abruzzi. What is this all about? Say you were able to get outside those walls.
Would you have the people in place to make sure you disappeared forever? Seolah tahu maksud kedatangan Abruzzi, Michael langsung menawarkan kebebasan kepadanya, di mana Abruzzi sendiri tidak menanggapi hal itu dan malah menanyakan di mana saat ini Fibonacci berada. Namun bukannya menjawab, Michael malah kembali menawarkan kebebasan sehingga I doubt it. Pada akhirnya Michael ditangkap dan langsung dipanggil Henry ke ruangannya. Awalnya ia akan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 3 bulan. Namun jika hal itu terjadi, maka niatnya membebaskan Burau akan sia-sia karena keburu dia dieksekusi. Sehingga Michael langsung menyela dengan akan memberikan bantuan terkait merancang bangunan yang akan menjadi hadiah ulang tahun pernikahan Henry. How much work are we talking? You want to buy when, June? Yes. Then we better get started. Wouldn't you say? Di tempat lain, Ita akan diperkenalkan dengan seorang paspampres atau pasukan pengamanan presiden bernama Paul. Saat itu, ia mendapatkan laporan dari anggotanya bernama Daniel terkait ada seorang uskup rekan gubernur yang menolak Burau untuk dihukum mati, yang jika hal itu terjadi, maka tanggal eksekusi akan terus diundur dari waktu yang sudah ditetapkan, sehingga untuk mencegah itu terjadi, mereka memutuskan untuk pergi menemui uskup saat itu juga. Look, in 1 month, it'll all be over. Sesampainya di tempat uskup agung, Paul meminta dia agar bekerja sama dan tidak mengganggu prosesi pengeksekusian, apalagi mengingat jika Burau adalah sosok pembunuh dari kakak seorang wakil presiden, sehingga tidak baik jika uskup menggunakan pengaruhnya untuk menyelamatkan seorang kriminal seperti Burau. In this case, we're hoping you'll suspend that position, at least temporarily. If the inmate appeals to me for intervention, how can I turn my back on him? Entah apa alasan Paul sangat menginginkan Burau mati, uskup dengan tegas jika dia tidak bisa membantu Paul dalam urusan tersebut karena menurutnya seorang uskup harus berjiwa besar dan memberikan Burau kesempatan untuk tetap hidup. Good day, Excellency. Mr. Kellerman. What is it about this case that the Secret Service is so interested in? The man killed the vice president's brother. Malam harinya, uskup kedatangan tamu tak diundang tepat ketika dia sedang tidur, dan tebak siapa orang yang datang? Berita kematian uskup langsung terdengar di telinga Veronica dari asistennya. Hal itu membuat dia yakin jika apa yang Michael katakan adalah sebuah kebenaran. Lantas siapa yang sebenarnya menginginkan Burau mati? Veronica langsung mencari berkas Burau untuk kembali dipelajari. Dia bernama Burau Junior, atau dengan kata lain anak dari Burau atau keponakan Michael. Layaknya remaja yang tidak konvensional, ia tersesat di sebuah jalan gelap orang dewasa menjadi seorang pengedar obat terlarang yang berakhir dengan ditangkap oleh polisi. It's on. Di rumah, Junior tentu langsung dimarahi oleh ibunya terkait alasan kenapa dia bertindak bodoh. Junior tentu tidak menanggapi si ibu seolah dia merupakan anak yang terasingkan di rumah ini, sehingga si ibu yang sudah menikah lagi pun memutuskan untuk membawa Junior menemui sang ayah, berharap Junior bisa berubah dan kembali menjadi siswa pintar seperti sebelumnya. Maybe it's time we went and saw him. Setibanya di lapas tempat Burau ditahan, ayah dan anak itu langsung berbincang terkait apa yang Junior lakukan. Dan setelah Burau tahu jika anaknya mengedarkan daun singkong, ia tidak marah ataupun benci atas apa yang Junior lakukan, di mana Burau lebih menekankan jika Junior harus lebih menyayangi dirinya sendiri menurut kepada perkataan ibu dan ayah baru, karena dalam waktu 1 bulan lagi ayah kandung Junior atau Burau itu sendiri akan segera dihukum mati. They're putting me to death, LJ. In a month's time, I'll be dead. You get that? You're already dead to me.
Rupanya surat yang dituliskan Sukri atas bantuan Michael sangat sukses besar sehingga pacar Sukri bernama Maggie rela datang jauh-jauh ke penjara hanya untuk bertemu dengannya. Namun ternyata lebih dari itu. Karena saat ini Sukri sedang berada di sebuah ruangan bernama ruangan suami istri, di mana ruangan tersebut merupakan salah satu fasilitas penjara bagi Pak Sutri yang sudah tidak tahan dan takut jika dirinya terkena penyakit yang bernama prostat sehingga selesai dengan aktivitasnya, Sukri menanyakan dengan siapa Maggie kesini. Maggie menjawab jika saat ini Hector menemaninya datang, di mana Sukri yang mendengar hal tersebut tentu sangat marah dan meminta Maggie agar tidak terlalu dekat karena Sukri tahu jika Hector bukanlah seorang pria baik-baik. I love you. Ketika sahabatnya sedang bersenang-senang, Michael sendiri saat ini berada di rumah sakit untuk berobat jalan atas penyakit diabetes akut yang katanya sudah dia derita sejak kecil, di mana Sarah sendiri tampak tidak yakin jika Michael ini mengidap penyakit tersebut. Infirmary. Yes. No, I didn't. I do. I need them. Singkat cerita, baik Sukri maupun Michael kini sudah berada di penjara. Michael mendatangi seorang apoteker penjara untuk membeli sebuah obat bernama Pugnak untuk menghalangi insulin yang disuntikkan ke dalam tubuh manusia. Yang dengan kata lain, Michael bisa kembali ke rumah sakit dan menerima insulin sebanyak-banyaknya tanpa takut jika obat tersebut akan merusak tubuhnya. I like the ambiance. We in business? Di dalam sel, Michael mendapat hadiah dari sipir berupa KTA atau kartu tanda anggota dari Abruzzi yang mengakuinya sebagai anggota dari industri penjara sehingga Michael bisa ikut bekerja dan terus berdampingan dengan Burau yang juga sama-sama bekerja di sana. Kudos, Fish. You got spine. Michael tentu memanfaatkan waktunya di industri agar terus bisa berkomunikasi dengan Burau yang meskipun Burau tahu jika Michael akan merencanakan pelarian, tentu ia juga penasaran terkait apa yang akan mereka lakukan setelah bebas karena percuma jika mereka bebas tapi sulit untuk hidup di luar sana. Dengan yakin Michael menjawab apa yang Burau tanyakan, ia menjawab jika Cooper akan menjadi sumber uang, Abruzzi sebagai alat transportasi, namun yang lebih penting cetak biru bangunan penjara selalu ia bawa kemana-mana yang ternyata You've seen the blueprints. Better than that. I've got them on me. Beberapa hari kemudian air tiba-tiba saja tidak mengalir. Sukri sadar jika hari ini adalah razia, pun langsung membuang semua barang-barang selundupan yang ada di sel. Sampai ketika ia menyuruh Michael membuang pisau yang disembunyikan, Belly keburu datang tepat ketika Michael masih memegang benda itu. Wow. Which side are you on anyhow, Faye? Penilaian Henry yang juga turun ke lapangan membuat Michael bebas dengan Sukri yang langsung dibawa ke ruangan isolasi. Henry tahu betul jika Sukri lah pemilik dari benda itu. Sebenarnya Belly kecewa dengan apa yang diputuskan oleh Henry, tapi mau bagaimana lagi? Henry adalah atasannya sendiri sehingga Belly langsung ngecek ruangan lain dan meninggalkan Michael sendirian. In your man's back pocket, are you? Ketika sedang berjalan-jalan di lapangan yang banyak bangkunya, Michael pun mencari sebuah baut yang besar kemungkinan masih bisa dilepas. Ia melakukan hal itu karena sangat butuh baut untuk kelancaran misi. Namun sial bagi Michael, kursi yang sedang ia duduki saat ini adalah milik seorang pria cabul bernama T-Bag. Dan jika Michael ingin tetap duduk, maka Michael harus bersedia untuk berpacaran dengan si T-Bag ini. Schofield. One thing's for sure, you're just as pretty as advertised. Prettier even. Tentu Michael tidak mau jika harus berpacaran dengan seorang pria. Apakah mereka harus beradu pedang? Kan tidak gali batu. Michael memutuskan untuk pergi dari sana dan menunda aksinya itu untuk esok hari. Which we're exchanging. Know what I'm saying? Di hari berikutnya ketika sedang melanjutkan pekerjaan kemarin, Michael lagi-lagi harus ketahuan T-Bag tepat setelah baut yang ia butuhkan berhasil didapat, sehingga T-Bag langsung merampas baut itu, membuat Michael tak punya pilihan selain harus menyerahkannya. Nice looking piece of steel, bit of work. You could do some serious damage with it.
Masih kesal dengan Michael, Belly kembali masuk ke kamarnya untuk melihat apa yang saat ini dia sembunyikan, dan setelah diobrak-abrik, tidak ada satupun yang mencurigakan kecuali sebuah tulisan yang sama sekali tidak Belly pahami. Michael meminta bantuan kepada Abruzzi untuk mengatasi T-Bag yang telah mencuri baut yang susah payah Michael dapatkan. Bukannya membantu, Abruzzi malah meminta agar Michael membocorkan di mana lokasi Fibonacci saat ini, yang jika tidak, maka dia akan segera pergi dari sana karena ada seseorang yang sudah menunggunya sejak tadi. I say I've heard nothing but blabber. Rupanya orang yang ingin berbicara dengan Abruzzi adalah koleganya di luar penjara. Dua orang pria parubaya dengan ekspresi wajah panik meminta Abruzzi agar segera menyelesaikan pekerjaannya untuk mencari Fibonacci, yang jika tidak, maka nasib mereka akan berakhir sebentar lagi. Dan sebagai bonus jika Abruzzi gagal, maka jangan salahkan mereka jika terjadi sesuatu terhadap anak dan istrinya. No, it would be a shame if anything were to happen to your kids. Abruzzi yang tidak bisa diandalkan membuat Michael terpaksa harus melakukannya seorang diri. Tepat ketika T-Bag tidak berpenghuni, ia langsung masuk ke dalam untuk mencari di mana bautnya berada. Namun tak lama, datanglah T-Bag sehingga membuat Michael harus membuat keputusan sulit dengan akan menjadi pacar T-Bag, dan baut yang T-Bag rampas akan menjadi bayarannya. You're gonna have to prove yourself before we trust you with the heavy artillery, you know what I'm saying? Gates closing! Rupanya si apoteker salah sangka dan menganggap jika Michael adalah komplotan si T-Bag, sehingga ketika sedang di lapangan, Michael langsung digiwing dan dibawa ke tempat sepi oleh beberapa orang berkulit hitam bukan tanpa alasan. Hal itu mereka lakukan untuk membuat perhitungan dengan Michael karena sebentar lagi perang antar kulit hitam dan putih akan segera berlangsung. What's up, Snowflake? Chose the wrong side. Veronica sendiri pergi menemui pengacara yang dulu sempat membantu Burau. Ia meminta bantuannya untuk kembali mengusut kasus Burau yang besar kemungkinan tidak bersalah. Namun karena kasus sudah ditutup, si pengacara tidak bisa melakukan apa-apa. Ditambah dengan barang bukti yang dia rasa sudah membuktikan jika Burau memang bersalah. So you wouldn't mind if I paid him a visit? Be my guest, but I don't think it'll do you any good. Entah apa yang si pengacara pikirkan, beberapa waktu kemudian ia pergi ke kantor Veronica untuk sekedar memberikan salinan barang bukti terkait apa yang Burau lakukan dan berharap jika apa yang ia lakukan bisa membantunya. It's a closed trial, so no one outside of the courtroom saw it, but I thought it could help you out. With what? Closure. Setelah melihat rekaman itulah, Veronica langsung pergi ke penjara untuk menemui Burau. Ia mengatakan jika Burau benar-benar bersalah, sekaligus menyuruh Burau agar Michael menyerah untuk membebaskannya. Michael's in here because he thinks you're innocent. He told you. Mendengar ketidakpercayaan sang mantan, Burau akhirnya menjelaskan kronologis kejadian waktu itu. Ia disuruh oleh seorang rentenir untuk mengambil uang dari seorang pengedar. Pekerjaan itu terpaksa Burau lakukan karena ia sendiri memiliki hutang kepada si rentenir, dan jika Burau mau melakukannya, maka hutang yang ia miliki akan dianggap lunas. Namun alih-alih bertemu dengan si pengedar, Burau malah menemukan seonggok mayat kakak wakil presiden, sehingga ia beranggapan jika ada seseorang yang menginginkan kehadiran Burau di tempat itu. Dan Burau juga menegaskan jika dalam kasus ini bukan tentang Burau si pembunuh, melainkan ada seseorang yang menginginkan kematian kakak si wakil, dan Burau sendiri akan dijadikan kambing hitam dalam kasus tersebut. Maybe all this is the truth. Di sel sendiri ada sebuah tradisi pertarungan ras kulit hitam melawan ras kulit putih. Pertarungan itu rupanya akan berlangsung tepat di hari ini, sehingga sipir yang tahu jadwal langsung mengeluarkan para napi sehingga Michael yang tidak tahu tradisi ini hanya mencari si T-Bag untuk mengambil kembali baut miliknya. Namun setelah baut itu didapatkan, tiba-tiba
T-Bag yang melihat kematian pacarnya tentu langsung berasumsi jika Michael adalah pelaku, sehingga dia tentu akan menuntut balas. Namun belum sempat membalaskan dendam, para sipir keburu mengambil tindakan dengan melempar beberapa gas air mata agar para napi dapat segera kembali ke dalam selnya. Akibat kejadian itu, Henry sampai turun tangan sendiri. Kedepannya ia meminta agar para napi bisa hidup rukun, yang jika tidak, maka mereka akan dihadiahi kurungan selama 48 jam, tidak ada mandi, unjungan, bahkan sampai ke lapangan. Mereka diminta untuk belajar dan tidak kembali melakukan kesalahan yang sama. Meskipun masih trauma atas kematian pacar T-Bag, Michael tetap melakukan aksinya dengan mengasah baut yang sudah ia dapatkan, kemudian mengukur ukuran baut itu apakah sudah pas atau tidak, dan setelah pas dengan ukuran yang ada pada tato di tangannya, di mana baut tersebut rupanya digunakan untuk membuka baut wastafel yang lubangnya seukuran dengan baut yang ia pegang. Di kantor, Veronica mendapat panggilan dari seorang yang mengaku sebagai pacar dari saksi yang sudah meninggal. Namun ketika bertemu, wanita itu malah curhat terkait kematian sang pacar yang dianggap tidak wajar, meminta Veronica untuk berhenti karena jika dia berani melangkah lebih jauh, maka konsekuensinya adalah kematian. Si apoteker yang tahu jika Michael tidak memiliki hubungan dengan T-Bag, ia pun meminta maaf atas kesalahpahamannya kemarin siang, memberikan pil yang sudah lama Michael pesan dan berharap jika mereka berdua akan menjadi mitra untuk selama-lamanya. Setelah mendapatkan obat, Michael lantas pergi ke rumah sakit untuk melakukan tes apakah dia memiliki penyakit diabetes atau tidak. Sarah merasa tidak yakin jika Michael benar-benar memiliki penyakit itu. Namun yang Sarah tidak tahu adalah Michael memiliki obat penangkal yang bisa membuatnya seolah memiliki penyakit tersebut. Bad news, I'm afraid. 180 milligrams per deciliter, you're definitely diabetic. Nasib buruk menimpa Michael setelah dia pulang dari rumah sakit karena setibanya di lapas, Abruzzi sudah menunggu dan langsung membawanya ke dalam gudang, membuka satu sepatu Michael, menyiapkan sebuah gunting rumput agar Michael segera buka suara terkait di mana lokasi Fibonacci saat ini. Lantas, apa yang akan menimpa Michael?